Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hayana Daulae, NIM 0203172119, jurusan Hukum Tata Negara, DPL Kusmilawati MAK, dari kelompok 26 KKNDR UINSU. Di sini saya akan membahas tentang urgensi Perpu Pilkada sebagai kepastian hukum di tengah kondisi wabah COVID-19. Sebelum saya menjelaskan tentang judul di atas, saya akan menjelaskan tentang COVID-19. Virus corona adalah virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Banyak orang yang terinfeksi virus ini, setidaknya satu kali dalam hidupnya. Wabah COVID-19 resmi diumumkan pada tanggal 15 Maret 2020. Sejumlah kebijakan diterapkan seperti physical distancing, work from home, hingga PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Diterapkan oleh pemerintah guna mencegah perluasan penyebaran virus corona di Indonesia. Berbagai sektor terkena imbasnya. Yang paling terpukul adalah sektor ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sektor ekonomi yang paling terpukul adalah rumah tangga, pendidikan, UMKM, korporasi. Sektor pemerintahan juga terkena imbasnya, termasuk pilkada atau pemilihan kepala daerah. Pilkada sesuai dengan rencana akan dilaksanakan secara serentak di tahun 2020. Akan tetapi, situasi nasional yang dilanda wabah COVID-19 memaksa fase-fase pilkada menjadi mundur. Ada rapat dengan pendapat atau RDP, KPU, Bawaslu, DKPP, dan Mendagri dengan DPR tanggal 30 Maret 2020 disimpulkan bahwa Komisi 2 DPR RI menyetujui penundaan tahapan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2020 yang belum selesai dan belum dapat dilaksanakan. Lebih dari itu, pandemi ini telah mengancam sebuah hukum negara yang berkaitan dengan penyelenggaraan pilkada. Pada pasal 201 ayat 6 disebutkan bahwa pemungutan suara gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada bulan September tahun 2020. Ada 4 tahapan yang ditunda oleh KPU, di antaranya 1. Pelantikan panitia pemungutan suara atau PPS. 2. Verifikasi syarat dukungan calon perseorangan. 3. Pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih. 4. Serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Hal ini praktis penunda tahapan lainnya seperti pendaftaran calon, penundaan calon, hingga pencoblosan. Penundaan ini membuat terjadinya mismatch di dalam hukum. Di dalam istilah hukum dikenal dasolen atau peraturan hukum dan desain atau peristiwa konkret. Desain yang terjadi hari ini telah membuat dasolen yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi tidak dapat berlaku dengan semestinya. Tentunya hal ini menimbulkan sebuah ketidakpastian hukum dan berbahaya bagi penyelenggaraan sebuah sistem ketatanegaraan. Saran bagi pemerintah untuk membentuk perpu yang memenuhi unsur kepastian hukum, tidak berdasarkan kemungkinan akan meredanya wabah COVID-19.
Untuk itu, perlu melibatkan KPU, Bawaslu, DKPP dalam perumusannya karena akan berkaitan dengan peraturan teknis yang membawahi Perpu dapat berjalan secara mulus dengan peraturan di bawahnya dan membuat penyelenggaraan teknis pilkada tidak ada bertentangan dengan fakta hukum yang abstrak atau Perpu. Pemerintahan juga perlu berkomunikasi dengan DPR terkait dengan penetapan Perpu yang nantinya akan diubah menjadi undang-undang agar substansi mengenai penyelenggaraan pilkada dapat memuat pasal yang membahas force majeure atau kedaruratan bencana seperti wabah. Tetap ikuti protokol kesehatan. Indonesia bisa melawan corona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.